Ibu warga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita boleh hadir dalam ibadah penutupan akhir bulan, tetapi sekaligus kebaktian penyegaran iman. Penutupan bulan Bina Keluarga Sabtu 30 September 2023. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa satu bulan lamanya Tuhan boleh ada untuk kita semua, dan kita boleh datang untuk beribadah dan mengucap syukur kepada Tuhan di tanggal 30 September 2023. Pelaksana harian Majelis Jemaat Betania Wasior mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu warga jemaat yang baru pertama kali beribadah bersama kami di ibadah akhir bulan September di Jemaat GKI Betania Wasior. PHNJ Betania Wasior mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu warga jemaat yang berulang tahun sepanjang bulan September. Selamat berbahagia, panjang umur dan sukses selalu dalam berkat Tuhan. Bapak Ibu warga jemaat yang melayani ibadah kebaktian penyegaran iman sekaligus penutupan bulan Bina Keluarga, Ibu Pendeta Christine Mawene SSI, selamat beribadah. Selamat sore Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan beribadah ibadah akhir bulan dan ibadah penutupan bulan Bina Keluarga. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu semua bangkit berdiri dan kita akan menyanyi dalam nyanyian rohani, nyanyian Kidung Jemaat, nyanyian Kidung Jemaat nomor 18, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat dan kata-kata selanjutnya. yang menjadikan langit dan bumi, serta yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Jemaat disilahkan duduk kembali. Shalom. Shalom. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini dalam sukacita kita boleh sampai pada penghujung bulan September 2023. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita melakukan nyanyian Mari Kita Bersukaria.
masing-masing seperti muka masih bro. Mari kita menyanyi sekali lagi. Mari kita bersukaria. Kita berkumpul dari satu mungkin doa.
lagi. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup PAR, dan sesudah itu juga dari vokal grup Gloria. Vokal grup PAR akan menampilkan kesaksian pujian mereka, sesudah itu vokal grup Gloria. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih sekali sudah dasar.
Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tanganmu yang ajaib, sebab kasih setiamu sebab kasih setiamu janjimu Tuhan melani segalanya. Aku bersyukur sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu janjimu Tuhan melani segalanya. Aku bersyukur melani Kasih setia Tuhan kitong terus rasakan tiap-tiap waktu. Saya percaya hari ini kitong semua datang dengan sukacita, datang dengan rasa syukur atas kebaikan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kitong tidak bisa ada hari ini dengan kesehatan, dengan kekuatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita sekalian. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, kita masih akan memuji Tuhan dengan bersama-sama melakukan hari ini kurasa bahagia. Jemaat tetap dalam keadaan duduk, kita akan melakukan hari ini kurasa bahagia. Sengaja tidak mau suruh bergandengan tangan. Saya mau lihat inisiatifnya, tapi rupanya kita kayak tidak ada inisiatif begitu Duduk baku sebelah, tapi kok rasanya ulur tangan ke saudara seiman di sebelah susah sekali. Kita menyanyi bilang hari ini kurasa bahagia, sampai sudah nyanyian pujian yang kelima nih ekspresinya belum berubah. Kenapa? Mama-mama kompor di rumah belum mati? Sudah sudah mati Bapak-bapak pekerjaan sudah selesai? Kalau sudah, mari sama-sama kita bilang hari ini kurasa bahagia. Bahagia kalau di hati pasti kelihatan di muka. Saya masih bisa lihat sampai dengan yang duduk di ujung-ujung sana. Mari kita sama-sama bilang hari ini kurasa bahagia. Kalau bergandengan tangan, mari bergandengan tangan. Sekali lagi kita lakukan hari ini kurasa bahagia.
mendengarkan kesaksian pujian berturut-turut dari vokal grup Majelis Jemaat dan vokal grup dari keluarga Bapak Penatua Hari Baransari.
siapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari mengarahkan hati kita dengan bersama-sama melakukan seperti rusa rindu sungai. Kita berdoa. Allah yang hidup, Allah yang kasih setiamu besar atas kami sekalian. Sekalipun terkadang kami tidak setia di hadapan-Mu. Allah yang penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Hingga ketika kami menapaki mulai dari tanggal 1 di bulan September, kami tidak tahu apa yang jadi ke depannya ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang ada bagi kami tiap-tiap waktu. Tapi Tuhan telah mengantarkan kami dengan begitu baik. Hingga tiba di penghujung bulan September di tanggal 30 hari ini. Allah yang hidup, di bawah alam ciptaan-Mu, kami jemaat Betania Wasyur telah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini kami meneduhkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Berbicaralah kepada kami sekalian ya Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak suara di sekeliling kami, tapi hamba-Mu mohon kepadamu ya Allah, dalam kuasa Roh Kudus-Mu, berilah hati dan telinga setiap orang hanya terarah kepada Tuhan dalam ibadah ini. Allah yang hidup, kami siap untuk sambut firman dengan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab bagi kita dalam ibadah akhir bulan September di hari ini disiapkan dari kitab Perjanjian Lama, Amsal pada pasal 18
Pada ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12 menjadi pembacaan Alkitab bagi kita. Amsal pasal 18 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan tertulis bagi kita. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sampai demikian pembacaan Alkitab bagi kita di sore hari ini. Pujian kepada Kristus sampai selama-lamanya. Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Shalom. 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 Ada sukacita hari ini? Amin. Kita telah boleh sampai pada penghujung bulan September dalam pertolongan Tuhan, dan dalam perenungan firman di hari ini diberikan tema perenungan bagi kita, yaitu Tuhan sumber hidup dan keselamatan. Tuhan sumber hidup dan keselamatan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kalau kita termasuk orang yang aktif di dunia maya ini bukan hanya sekedar media sosial Bapak Ibu Saudara, tapi dunia maya ini berarti media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk kegiatan atau keperluan komunikasi secara online. Jadi dunia maya itu luas. Kalau kita termasuk orang yang aktif di dunia maya, kita tentu tahu bahwa di sana, di dunia itu tidak pernah akan ada jaminan 100% aman. Sebab selalu ada saja, entah virus, entah spam. Spam itu pesan elektronik yang selalu dikirim tanpa kita minta. Tapi juga ada software jahat yang kadangkala selalu dipasang tanpa izin. Tapi juga ada berbagai hal lainnya yang bisa setiap saat mengancam keamanan komputer kita, laptop kah, tapi juga di HP kah. Kalau bagi kita biasanya kita mungkin pilih cara meminimalkan dengan menggunakan antivirus yang baik. Tapi kalau pakai antivirus juga tentu tiap waktu mesti diupdate. Kalau tidak diupdate, virus berkembang makin lebih, dia sudah kalah. Antivirus itu tidak bisa lagi mengatasi virus itu. Kita mungkin bisa meminimalkan dengan antivirus itu, tapi sebenarnya itu juga tidak menjamin sepenuhnya. Kalau kita yang kerja pakai komputer atau pakai laptop, kemudian suka pakai flash disk, kita selalu punya ketakutan adalah kalau flash disk itu sudah dicolok di satu, colok ke komputer banyak, pasang lagi di kita ke laptop, itu rentan sekali untuk virus itu dia bisa berpindah. Begitu juga dengan HP, kirim aplikasi atau kirim file dengan cara Bluetooth atau apa sebagainya juga bisa menyebabkan virus itu masuk. Tingkat kerawanannya pun akan semakin besar. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa sekalipun sudah pasang antivirus yang paling baik, lalu kita bisa katakan aman. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau hal itu direfleksikan dalam hidup kita di dunia ini, adakah, Bapak Ibu Saudara, adakah sesuatu yang bisa ditawarkan dunia ini untuk menjamin kita 100% aman? Ada? Ada Bapak Ibu anak-anak? Adakah sesuatu yang bisa menjamin kita 100% aman? Tidak ada. Kita sepakat bilang bahwa rasanya tidak ada yang bisa menjamin hidup kita 100% aman. Mungkin untuk memberi rasa aman sementara, kita mungkin pikir, oh supaya gereja Betania aman, maka kita perlu pasang CCTV di segala sisi. Hari ini ada banyak orang juga di rumah-rumah mereka pakai CCTV. Untuk apa? Untuk memberikan rasa aman.
Tapi juga mungkin kita pikir, kalau begitu kita bangun tembok yang tinggi, bangun tembok yang tebal. Dengan begitu kita akan merasa aman. Atau kita menyewa begitu banyak penjaga, tapi tetap saja akhirnya kita sadari bahwa semuanya itu tidaklah sanggup menjamin keamanan, keselamatan, ataupun menjamin hidup kita sendiri. Itu soal keamanan kita. Bagaimana dengan harta milik kita? Kita mungkin pikir daripada simpan uang di rumah, lebih baik simpan uang di bank. Padahal kalau pikir-pikir juga begitu dengar berita ada bank yang dibobol, aduh, tidak aman juga ternyata. Simpan uang di bank tidak aman, simpan uang di dompet lebih tidak aman lagi. Begitu juga kita merasakan ketidakamanan tentang harta milik mereka, harta milik kita. Tapi juga untuk diri kita sendiri. Kita bisa saja menjaga kondisi tubuh kita sebaik mungkin, tapi yang namanya sakit, kapan saja bisa menimpa kita. Padahal kita sudah menjaganya dengan baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita menyadari bahwa kita hanya bisa mengurangi kemungkinan, tapi tidak ada satupun yang ditawarkan dunia untuk menjamin keamanan, untuk menjamin kesehatan, untuk memberikan kekuatan dan lain sebagainya secara pasti. Apalagi yang namanya memberi jaminan keselamatan untuk sebuah kehidupan kekal. Kita tadi sepakat bahwa rasanya tidak ada yang dapat memberikan jaminan yang sedemikian. Seberapapun kita berusaha, pada satu waktu kita akan sampai pada kesimpulan bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menyediakan semuanya itu. Saudaraku, pembacaan kita di sore menjelang malam hari ini terpilih dari kitab Amsal. Kitab Amsal mengajarkan orang percaya untuk menjalani hidup ini dengan hikmat Tuhan. Kitab Amsal ini kita tahu bersama, dia berisi nasihat-nasihat praktis. Bagaimana perilaku orang yang dipimpin oleh hikmat Tuhan. Sehingga kita akan tahu bersama bahwa hikmat Tuhan akan memampukan orang percaya untuk bertindak dalam iman. Hikmat Tuhan pula yang akan membuat orang percaya untuk sabar menanti pertolongan Tuhan. Hikmat Tuhan itu juga yang memampukan orang percaya untuk mempercayakan hidupnya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan yang paling penting dari semuanya itu adalah hidup bersandar pada Tuhan. Dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, penulis Amsal pertama-tama dia memberi satu pernyataan tegas bahwa nama Tuhan adalah apa, Bapak Ibu? Tidak ada orang kayaknya di sini. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Lanjutannya, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Memang Bapak Ibu, kalau bicara nama, memang setiap orang ataupun setiap benda pasti mempunyai nama. Tapi pada kita, baik manusia maupun benda, nama itu hanyalah sebagai sebuah penanda identitas bagi seseorang ataupun sesuatu benda. Dan di dalam nama kita atau nama benda itu tidak ada mengandung dimensi penyelamatan. Tapi dalam bagian ini kita menemukan ini berbeda dengan nama Tuhan. Penulis Amsal menulis, ibarat menara yang kokoh yang menjadi tempat perlindungan di waktu perang, tapi juga yang menjadi tempat yang aman pada saat bahaya mengancam. Begitulah nama Tuhan bagi orang yang beriman. Di tengah segala ketidakpastian hidup, di tengah situasi yang tidak aman, ketika ada dalam bahaya, di tengah keadaan yang penuh ancaman, kita bisa berlari kepada tempat perlindungan yang kuat dan kekal itu.
Dan tempat perlindungan, menara yang kuat itu adalah Tuhan, yang namanya agung dan kuasanya ajaib bagi kita. Amin. Sekarang kita bilang dulu, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Bapak Ibu Saudara jemaat, di ayat-ayat berikutnya, ayat 11 dan 12, kita mendapati bahwa Salomo hendak menegaskan dalam tulisannya ini bahwa menara yang kuat itu bukan datang dari kekayaan, bukan datang dari kepintaran, bukan datang dari relasi yang kuat dengan sesama manusia, bukan datang dari jabatan yang tinggi, sebab semuanya itu tidak bisa memberikan perlindungan yang mutlak, dan semua itu tidak bisa menjamin keselamatan karena semua itu akan lenyap. Tapi nama Tuhan, sekali lagi, nama Tuhan itulah yang kekal untuk selama-lamanya. Dan Tuhan itulah yang jadi satu-satunya sumber hidup dan keselamatan bagi kita manusia. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, memaknai firman Tuhan bagi kita di hari ini. Dalam pujian dari keluarga Bapak Penatua tadi, bilang bahwa ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Benar, Bapak Ibu, hari ini kita menyadari bahwa dalam kita punya hidup ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak tantangan dalam kehidupan kita. Baik itu pergumulan pribadi, tapi juga dalam keluarga kita, di tengah pekerjaan, dalam pelayanan, kita bertemu dengan begitu banyak tantangan dan persoalan. Bukan hanya tentang apa yang kita hidupi di sini, tapi juga tentang tanah Papua. Ada begitu banyak pergumulan di atasnya. Saat kita tidak mampu menanggung, saat kita tidak mampu mengatasi semua persoalan tersebut, kepada siapa kita berharap? Bapak Ibu jemaat, kepada siapa kita berharap? Kepada Tuhan. Ingatlah bahwa hanya Tuhan satu-satunya sumber perlindungan dan keselamatan. Mari tiap orang bilang lagi, hanya Tuhan satu-satunya sumber perlindungan dan keselamatan. Hari ini ada banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Hari ini ada banyak orang yang menyebut dirinya orang Kristen, ada banyak orang yang rajin beribadah, tapi kalau soal urusan hidup hari-hari, oh Tuhan sabar dulu itu nanti saya yang pikir bagian itu, Tuhan tidak usah repot-repot pikir. Ada banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi tidak mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Hal ini nampak dalam sikap hidup yang lebih mengandalkan materi, yang lebih mengandalkan manusia lain, yang lebih mengandalkan kekuasaan, kekayaan, dengan menganggap bahwa hal-hal ini bisa menjamin kehidupannya, menjamin masa depannya, tapi juga menjamin keselamatan. Saudaraku, kalau bicara semua hal itu dari sisi keperluan manusia, tentu semua itu tidak salah. Hari ini kita hidup di dunia dan kita masih perlu semuanya itu. Materi, kekuasaan, kekayaan, kita masih membutuhkan semuanya itu sebab kita hidup di dunia. Tetapi yang diingatkan bagi kita, jangan sampai semuanya itu kemudian menjadi yang paling utama di dalam hidup kita dan membuat kita melupakan dan menggantikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber hidup dan keselamatan. Tidak boleh. Kita memang perlu itu, tapi tidak boleh itu menggantikan posisi Tuhan sebagai satu-satunya sumber hidup dan keselamatan dalam hidup kita. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, hari ini juga baik yang kita rasakan. Saya harap sebagai pendeta jemaat, saya harap
kita duduk ibadah bersama bukan hanya karena bulan bina keluarga, tapi juga bukan karena ketika waktu itu COVID saja jadi pendeta kita ibadah, tapi ketika bahaya sudah tidak ada, COVID sudah hilang, kita tidak lagi beribadah. Kita yang merasakan hal baiknya, tentu kita sudah melakukannya. Ketika kita juga boleh berlatih bersama, menyanyi bersama dalam sebuah paduan suara, pasti ada hal baik yang kita dapatkan. Dan hari ini, ketika kita berbagi dengan apa yang ada pada kita, pasti ada hal baik yang kita rasakan. Sekali lagi, harapan saya sebagai pendeta jemaat, Bapak Ibu Saudara, anak-anak, kebaikan yang kita rasakan hanya di bulan ini saja, tapi segani dan dihormati. Tema bulan bina keluarga, keluarga baik, disegani dan dihormati. Bapak Ibu, tema ini bukan hanya untuk keluarga inti kita. Tema ini bukan hanya untuk keluarga besar dalam marga kita masing-masing, tapi tema ini juga untuk keluarga besar Jemaat GKI Betania Warsyur, untuk menjadi keluarga yang baik, disegani dan dihormati. Tuhan telah menolong kita dalam perjalanan hidup sepanjang bulan ini. Biarlah Tuhan yang adalah sumber hidup dan keselamatan akan juga menolong kita dalam perjalanan di bulan yang baru. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Malah baik bersuling dan redup, lebih
Bersama-sama kita hendak memberikan persembahan syukur dalam ibadah akhir bulan di saat ini. Yang kelima, sementara persembahan kita berikan, dan bagi Bapak Ibu yang membawa derma ibadah bulan bina keluarga di rumah masing-masing juga dapat memberikannya pada kotak yang telah disediakan di depan. Kita akan ada dalam doa syafaat bersama-sama, juga mendoakan persembahan kita, baik persembahan uang yang telah kita berikan, persembahan natura yang telah dibawa oleh Bapak Ibu, tapi juga persembahan dalam ibadah bulan bina keluarga di rumah kita masing-masing. Dan dengan penuh kasih, saya mengundang semua orang yang berulang tahun di bulan September untuk berdiri. Semua orang yang berulang tahun di bulan September untuk berdiri, dan bersama-sama kita akan mendoakan mereka di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Sejauh mana suara saya dapat didengarkan, semua orang yang ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan di bulan September, saya undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu bagi kami. Tuhan yang adalah satu-satunya sumber hidup dan keselamatan. Kami tidak dapat mengandalkan apapun di dalam dunia ini. Andalkan diri kami sendiri, andalkan apa yang kami punya, andalkan orang lain. Kami tidak mampu mengandalkan semuanya itu. Tapi Tuhan yang adalah satu-satunya sumber hidup dan keselamatan bagi kami,
Hari ini kami lihat sungguh kebaikan-Mu bagi setiap kami dalam hidup kami di sepanjang bulan September. Tuhan, bersama-sama dengan kami hari ini, ada saudara-saudari kami, baik orang-orang tua, bapak, atau ibu, atau orang muda, pemuda atau pemudi, anak-anak kami, yang sedang berdiri karena mereka mengucap syukur untuk pertambahan usia kelahiran yang Tuhan boleh adakan bagi mereka di sepanjang bulan September, mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Hamba berdoa bersama dengan semua orang yang sedang berdiri hari ini karena pertambahan usia mereka, yang memberi diri bagi Tuhan hari ini dalam umur yang panjang, dalam usia yang baru yang telah Tuhan karuniakan. Hamba berdoa bagi tiap-tiap orang, bagi tiap-tiap orang, biarlah dengan sukacita tapi juga dalam hidup yang Tuhan karuniakan. Mereka mempersembahkan hidup mereka menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, bersama dengan semua orang yang boleh berulang tahun, kami rasa sungguh perjalanan hidup kami bukan hanya ada dalam sukacita karena pertambahan usia, tapi juga Tuhan izinkan ada di antara kami yang mengalami duka cita. Secara khusus di tengah pelayanan Jemaat Betania Warrior, kami berdoa untuk keluarga besar Rumbobiar yang boleh mengalami duka cita di bulan ini. Keluarga besar Lawalata yang juga dalam duka cita di bulan ini. Kami percaya bahwa ketika ada orang yang Tuhan beri umur panjang, tapi juga ada di antara kami yang Tuhan panggil pulang kepadanya. Biarlah kami yang masih boleh rasakan tahun hidup, kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Tapi bagi mereka yang berduka cita, kiranya penghiburan daripada Tuhan juga berlaku atas hidup tiap-tiap orang. Kami bersyukur bersama dengan kesehatan kami yang boleh Tuhan karuniakan bagi kami hari ini. Tapi juga bergumul bersama dengan anggota jemaat yang sedang sakit, baik yang ada di rumah, yang dalam perawatan dan pemulihan, tapi juga yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kiranya anugerah-Mu bersama dengan mereka juga. Kami berdoa untuk semua keberhasilan-keberhasilan yang boleh kami capai di bulan September. Ketika kami boleh menerima hasil usaha, gaji, semua pendapatan dari hasil jualan. Terima kasih untuk sayang Tuhan dan berkat Tuhan. Tapi juga mungkin ada hal-hal yang kami rasa harus kehilangan. Kami harus melepaskan itu untuk bagian yang lain. Kami percaya Tuhan memberkati juga kami dengan berkat yang daripada-Mu. Kehidupan kami semua di bulan yang baru ya Bapa, kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Biarlah perjalanan di bulan Oktober hanya boleh juga jadi bersama dengan Tuhan yang adalah sumber hidup dan keselamatan bagi kami. Besok kami akan memasuki bulan yang baru Tuhan. Tapi juga besok adalah hari perhentian, hari untuk kami beribadah kepada Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan semua umat-Mu yang boleh hadir di sore hingga malam hari ini, yang bersyukur mengakhiri bulan September bersama dengan Tuhan, juga besok akan memulai bulan yang baru bersama dengan Tuhan dalam ibadah minggu, baik ibadah minggu pagi maupun ibadah minggu malam. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu yang menyediakan diri untuk melayani Tuhan, baik firman yang diberitakan tapi juga semua bagian pelayanan kiranya boleh berlangsung dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam kerendahan hati kami Bapa, kami bawa juga persembahan syukur kami, baik berupa uang yang telah kami persembahkan dalam tangguk, tapi juga kotak persembahan sebagai persembahan kami dalam ibadah bulan bina keluarga di rumah kami masing-masing. Juga persembahan berupa natura yang boleh kami bawa hari ini. Biarlah semuanya ini Tuhan jadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tapi juga menopang setiap pekerjaan pelayanan yang berlangsung dalam Jemaat Betania Warrior, di Klasis Wondama, tapi juga dalam pelayanan Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Terima kasih Tuhan, semua kami yang sudah boleh melayani Tuhan dalam ibadah ini, baik vokal grup, paduan suara, Tuhan memberkati tiap-tiap talenta yang dipersembahkan bagi Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa, mengucap syukur untuk selesainya bulan bina keluarga yang terjadi dalam Jemaat Betania Warrior, untuk semua mesbah-mesbah yang telah dibangun di rumah kami masing-masing. Tuhan menolong,
supaya mesbah ini, altar ini tetap kami adakan dalam rumah kami di waktu-waktu selanjutnya di bulan yang baru. Tapi juga bersyukur untuk semua pelaksanaan lomba-lomba menghafal pengakuan iman GKI di tanah Papua, lomba paduan suara. Semua hasil ini Tuhan, hamba berdoa dan pertaruhkan supaya semua hanya mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami tetap menjaga kerukunan kebersamaan kami, sekalipun kami berbeda-beda dalam pelayanan jemaat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk seluruh syukur kami kembalikan pujian dan hormat hanya kepadamu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami, yang sudah jaga kami sepanjang 1 bulan lamanya, kami percaya akan jaga kami kembali di bulan yang baru. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Persekutuan yang Kristus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Nyanyian Kidung Jemaat 344 akan kita lakukan bait pertama sampai dengan baitnya yang keempat. Bait pertama kita akan lakukan bersama-sama. Pada bait kedua semua kaum laki-laki akan menyanyikannya, baik PKB maupun pemuda. Lalu baitnya yang ketiga akan dinyanyikan oleh semua kaum perempuan, PW dan pemudi. Lalu bait 4 kita semua melakukannya dalam keadaan berdiri. Ingat akan nama Yesus kau yang susah dan sedih. Ingat akan nama Yesus kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang bahagia. Kaum laki-laki akan melakukannya. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, ke surga yang bakal. Mari semuanya dalam keadaan berdiri. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, ke surga yang bakal. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita menerima berkat, kita akan berdoa bagi 2 pengucapan syukur yang juga telah diberikan dalam ibadah ini. Kita berdoa. Dalam sayang-Mu Tuhan,
kami bawa juga persembahan secara khusus yang boleh dibawa oleh umat-Mu. Baik dari Ibu Oktovina Kabo untuk ulang tahun cucu terkasih Meristika Maniani. Pada hari ini genap berusia 13 tahun. Juga bersama membawa pengucapan syukur dari Bapak Lukas Manufandu atas ulang tahun genap berusia 58 tahun. Kami percaya sungguh berkat Tuhan juga bagi anak kekasih, cucu kekasih, dan juga Bapak terkasih di hari ini. Terimalah ucapan syukur mereka ya Bapak. Kini kami hendak mengakhiri ibadah kami. Biarlah kami semua menerima berkat Tuhan dan pergi dengan selamat. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai. Selamat mengakhiri bulan September 2023 dan selamat memasuki bulan Oktober 2023. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian. Shalom. Jemaat disilakan duduk kembali. Diberikan kesempatan kepada warga jemaat untuk saling bersalaman di tempat duduk. Pelaksana harian Majelis Jemaat Betania Wasior dan warga jemaat mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Christine Mawene SSI yang telah melayani ibadah penutupan bulan Bina Keluarga. Tetapi ibadah akhir bulan September 2023, doa kami Tuhan Yesus yang punya pekerjaan senantiasa memberkati Ibu dalam tugas dan pelayanan. Sambut kehadiran Bapa dalam setiap langkahku. Ku rasakan kasih-Mu Yesus di dalam hidupku. Ku minta kepadamu Bapa, jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh Tuhan dalam lubuk dosaku, Engkau angkat dan masuk dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu Yesus atas pengasihan-Mu. Kalau
padamu Bapa. Jangan jauh dariku bila nanti ku lemah, Yesus. Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh, Tuhan, dalam lumpur dosaku, Engkau angkat dan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu, Yesus, atas pengasihan-Mu. 9. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Sambut kehadiran Bapa dalam setiap langkahku. Ku rasakan kasih-Mu, Yesus, di dalam hidupku. Ku minta kepadamu Bapa, jangan jauh dariku bila nanti ku lemah, Yesus. Engkau Tuhan penolongku. Di saat